Hai, Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Rivel Della Vega. Dan untuk ide bisnis kali ini saya akan membuat es krim pop ice dung dung. Iya teman-teman, seperti kita ketahui ya, kalau es krim dung dung itu identiknya dengan santan. Jadi kalau kalian teman-teman yang gak suka susu bisa manfaatkan resep ini dengan menggunakan santan. Oh ya teman-teman, di video sebelumnya kan sudah saya upload cara membuat es krim pop ice. Tapi teman-teman di sini macam-macam ya, ada yang gagal praktek, ada yang berhasil bisa sampai 120 cup, ada yang sudah berjualan sampai berpenghasilan minimal Rp50.000 per hari, itu dengan nitip 3 warung, dan sekarang dia sudah berkembang juga. Ada juga yang gagal yang cuma jadi 30 cup doang. Saya juga bingung ya kenapa sampai jadi 30 cup. Karena secara logika aja bahan dasarnya itu kan air 1000 ml itu dibagi atau dimasukkan ke dalam cup 50 ml itu sudah jadi sekitar 20 cup. Nah, untuk bahan-bahan seperti gula, susu, dan lain-lain itu sekitar 5 cup. Itu untuk bahan dasarnya aja itu udah 25 cup. Jadi saya bingung kalau cuman kalian menghasilkan 30 cup gitu. Nah, oleh sebab itu, kalian untuk nonton videonya jangan di skip ya teman-teman. Kalau kalian misalkan mau hemat kuota, kalian bisa download dulu videonya. Nanti pada saat praktek kalian bisa langsung ikuti step by stepnya dengan nonton video saya dengan cara tidak di skip. Jadi dengan seperti itu kalian bisa menghindari kegagalan tersebut. Dan jangan lupa juga kalian harus baca dulu deskripsi tentang detail bahan dan takaran yang udah saya kasih di deskripsi. Deskripsi itu kalau kalian belum tahu, di samping judul itu kan ada tanda panah ke bawah tuh. Jadi kalian tinggal diklik aja tanda panahnya ke bawah. Di situ saya udah cantumkan takaran dan bahan-bahan serta analisa modal dan keuntungan untuk pembuatan es krim ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatan. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat es krim dung dung pop ice ini, pertama di sini ada 125 gram gula pasir. Kalau kalian nggak punya timbangan, kalian cukup beli gula pasir kemasan 1/4 kilo, kemudian dibagi 2. Lalu di sini ada 1 sendok makan tepung maizena, 500 ml air, 1 bungkus santan kara kemasan segitiga, 1 bungkus kental manis, dan 2 bungkus pop ice. 2 bungkus pop ice ini karena saya mau bikin 2 rasa ya teman-teman, rasa mangga dan rasa leci. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga pewarna makanan, warna kuning dan juga warna merah, cukup sedikit aja. Di sini saya gunakan pewarna makanan merek Cap Kupu-Kupu, sudah terdaftar di BPOM, jadi ini udah aman ya teman-teman, kalian gak usah khawatir. Kemudian yang terakhir di sini ada 1 sendok teh SP ataupun emulsifier. Emulsifier ini kalian boleh pakai SP, boleh TBM ataupun boleh ovalet. Selain itu nggak bisa ya teman-teman. Oke, itu saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat es krim dung dung pop ice ini. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita masukkan gula pasir, tepung maizena, santan, dan juga susu kental manis. Kemudian kita masukkan 500 ml air, tapi sedikit dulu ya teman-teman, kita aduk dulu sampai maizenanya ini tidak menggumpal. Setelah maizenanya larut dan tidak menggumpal, kita masukkan sisa air tersebut sampai habis ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk terus sampai semuanya larut, lalu kita masak sampai adonan ini mendidih seperti ini ya teman-teman. Ya, kalau misalkan adonannya sudah mendidih seperti ini, kita matikan api lalu kita aduk terus sampai buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang tipis seperti ini,
Lalu kita dinginkan dulu, dan setelah dingin baru kita masukkan ke dalam freezer supaya kulkasnya ini nggak rusak ya teman-teman. Kita bekukan selama kurang lebih 5 jam atau sampai adonan ini beku sempurna. Dan ini adonan yang sudah beku sempurna ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya memang seperti mengkristal, dan kalau kita kerok hasilnya akan seperti ini. Ya, dan ini hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum beku sempurna ataupun masih encer, jangan kalian mixer dulu supaya nanti hasilnya bagus. Kemudian adonan yang sudah dikerok tadi kita pindahkan lagi ke wadah yang lebih besar, karena nanti kalau misalkan sudah dicampur SP, adonan ini akan mengembang 3 kali lipat. Dan sebelumnya kita mixer dulu sampai adonan ini tidak ada yang menggumpal ya. Oke, cukup sebentar aja ya teman-teman, jangan lama-lama karena nanti kalau kelamaan di mixer adonannya ini keburu mencair. Setelah itu langsung kita tambahkan 1 sendok teh SP. 1 sendok teh SP ini seperti ini ya teman-teman, 1 sendok munjung, dan kalau misalkan dibalikan ini seperti menyerupai bulatan 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan ke dalam mixer, lalu kita nyalakan lagi dengan mixer kecepatan tinggi. Kita kocok adonan ini sampai kaku dan hasilnya mengembang 3 kali lipat. Oke teman-teman, setelah 15 menit hasilnya seperti ini ya. Ini adonannya sudah mengembang 3 kali lipat dan sudah kental berjejak. Kental berjejak itu ketika adonannya diangkat, dia akan meninggalkan jejak seperti ini. Dan ini tuh hasilnya udah pasti akan lembut banget. Kemudian kita bagi 2 adonannya ini ya. Yang satu untuk rasa mangga dan yang satu lagi untuk rasa leci. Setelah dibagi 2, langsung aja kita masukkan 1 bungkus pop ice rasa leci. Karena rasa leci ini warnanya putih, jadi di sini saya tambahkan warna merah secukupnya aja ya teman-teman, sedikit seperti ini. Jangan banyak-banyak. Lalu kita mixer lagi sampai adonannya ini tercampur dengan rasa dan warnanya. Oke teman-teman, kalau udah dicampur pop ice dan pewarna, ngemixernya nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena kalau kelamaan nanti adonannya juga keburu mencair. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam plastik kiloan ya. Gak perlu pakai plastik segitiga, kita manfaatkan aja plastik yang ada. Yang penting fungsinya itu sama untuk mempercepat pada saat pengisian dalam cup. Karena kalau pakai sendok itu akan memperlambat waktu. Kita butuh waktu banyak dan selain itu lebih belepotan daripada pakai plastik ini. Dan untuk yang kedua, langsung aja kita mixer adonan yang sudah ditambahkan pop ice dan pewarna kuning. Oke teman-teman, di sini saya akan tambahkan lagi pewarna kuningnya ya. Nanti akan kita bandingkan hasilnya dengan pewarna makanan yang cuma sedikit ditambahkan pada adonan yang warna pink tadi. Dan ternyata adonan yang lebih banyak diberi pewarna hasilnya akan lebih encer ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita kemas ke dalam cup seperti ini. Kita isi dulu dengan yang warna pink sebanyak setengah cup. Bisa dilihat ya teman-teman, dengan menggunakan plastik ini cara pengisian ataupun pengemasan dalam cup menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sendok. Kemudian kita isi dengan es krim rasa mangga. Bisa dilihat ya teman-teman, karena ini adonannya agak encer, jadi pada saat dituangkan adonannya ini tidak meninggalkan jejak.
Kalau semua sudah terisi penuh, langsung aja kita tutup dengan penutup cupnya ya teman-teman. Setelah itu langsung kita bekukan di freezer supaya tidak keburu mencair. Dan lebih bagus lagi kalau freezernya ini dibersihkan dulu ya teman-teman, supaya es krimnya ini lebih cepat membeku. Dan ini hasilnya jadi banyak ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 kali 2, jadi ada 48 cup. Dan yang paling penting temperaturnya ini harus yang paling maksimal ya teman-teman. Karena tadi saya cuma beli satu renteng cup dan isinya cuma 50 cup aja. Jadi sisanya ini akan saya simpan di dalam toples ya teman-teman. Langsung aja kita simpan seperti ini. Rasa leci dan juga rasa mangga. Oke teman-teman, dari satu resep tadi dengan takaran setengah liter air, hasilnya melimpah seperti ini ya. Jadi 50 cup dan masih lebih satu toples. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat ya seperti apa teksturnya hasil es krim yang udah jadi. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh hasilnya lembut banget dan juga rasanya enak banget. Rasa santannya berasa, juga rasa buah mangga dan buah lecinya juga berasa. Dan teman-teman, meskipun adonannya encer kena pewarna makan yang lebih banyak, ini hasilnya tetap lembut dan tetap enak. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan hasil es krim rasa mangga yang diletakkan di bawah. Kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Warnanya mengendap. Jadi kalau misalkan kalian bikin es krim 2 atau 3 rasa, salah satu adonannya ada yang encer, sebaiknya diletakkan di atas ya, supaya warnanya tidak mengendap. Oh ya teman-teman, kalau misalkan adonannya encer karena kalian terlalu banyak menambahkan pewarna makanan, ini tidak akan merubah kelembutan dari tekstur ini, hanya saja warnanya aja yang mengendap. Tapi lain hal dengan adonan yang dari awalnya sudah encer, belum beku sempurna sudah kalian mixer dan ditambahkan SP. Itu hasilnya akan encer, kurang banyak, kurang mengembang, dan teksturnya juga tidak akan lembut seperti ini. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya untuk es krim Pop Ice Dung Dung. Dan sekarang kita lihat untuk yang kecil. Ini tuh emang es krim ini cepat lumer ya, tapi ini rasanya enak banget. Bisa dilihat teksturnya. Ini tuh enak banget. Seperti tadi udah kita hitung ya, es krim yang saya buat dengan takaran 500 ml air jadi 50 cup, dan ini masih sisa satu toples. Dan teman-teman bisa dilihat ya, tuh ini tuh es krimnya lembut banget. Ini nggak kalah sama es krim Walls yang dijual di warung-warung. Oke teman-teman, bagi kalian yang sering komen kenapa sih pewarnanya mengendap di bawah seperti ini ya. Nah, ini karena kalian terlalu banyak mencampurkan pewarna makanannya. Jadi sebisa mungkin kalian sedikit ya menambahkan pewarna makanannya, seperti yang saya yang buat warna pink ini, saya sedikit aja menambahkan pewarna makanannya, sedangkan yang kuning ini sengaja saya banyakin pewarna supaya kalian tahu kalau kalian terlalu banyak menambahkan pewarnanya maka akan seperti ini hasilnya. Dia akan mengendap. Tapi ini bukan gagal ya teman-teman, cuman warnanya aja yang mengendap. Tapi bisa dilihat ini tetap tekstur es krimnya masih lembut. Tuh. Oke teman-teman, bisa dilihat di video tadi ya, dengan modal yang ekonomis kita bisa menghasilkan jumlah es krim yang banyak dan bisa kita jual dengan harga 1000-an. Yang pasti itu sangat mudah sekali dijangkau anak-anak ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat sendiri, sebenarnya es krim ini tuh anti gagal kalau misalkan kalian bisa mengikuti step by stepnya dan juga tidak merubah takaran yang saya berikan.
Dan kalau misalkan kalian bertanya SP itu bisa diganti dengan apa? Jadi SP itu adalah emulsifier atau pengembang dan pelembut kue. Kalau kalian nggak ada SP, kalian bisa menggantinya dengan TBM ataupun Ovalet. Selain itu nggak bisa. Oke, jadi kalau kalian nanya bisa diganti dengan Vermifan ataupun baking soda, itu beda fungsi ya teman-teman. Kalian mau buat es krim atau mau buat donat atau kue. Dan kalau kalian misalkan tanya SP itu belinya di mana, kalian beli ke toko bahan-bahan kue. Nggak mungkin kalau di toko bahan-bahan kue itu nggak ada SP, TBM ataupun Ovalet, itu pasti ada. Dan kalau misalkan Indomaret ataupun Alfamart, minimarket tertentu, itu juga pasti ada yang jualan SP. Kalau misalkan kalian bertanya lagi, Mbak, misalkan maizenanya boleh nggak diganti dengan tepung sagu ataupun tapioka? Saya sih belum pernah nyoba ya pakai tepung sagu ataupun tapioka, tapi waktu itu ada yang komentar dia berhasil dengan menggunakan tepung tapioka ataupun sagu. Kalian bisa coba, tapi sejauh ini sih saya belum coba. Dan kalau misalkan kalian bertanya, Mbak, kalau saya nggak punya mixer gimana? Sebenarnya sih bisa dikocok manual ya, pakai kocokan telur ataupun kocokan kue biasa, ataupun kalian bisa gunakan blender, tapi hasilnya nggak akan maksimal ataupun nggak akan lembut seperti es krim yang saya buat, ataupun jumlahnya juga nggak akan jadi banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau buat pakai blender boleh, tapi jangan ngarep hasil es krimnya sama dengan es krim yang saya buat. Selain itu, blender itu kan nggak bisa nge-mixer ataupun blender itu nggak bisa nyala terus dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pakai blender, daripada blendernya rusak, mendingan kalian minjem mixer ataupun dikocok manual aja daripada blendernya rusak, ya kan? Dan kalau misalkan kalian bertanya, Mbak, kok saya cuma jadi 30 cup, cuma jadi 50 cup, saya juga bingung ya kenapa bisa jadi segitu. Yang gak masuk akal banget sih yang 30 cup ya teman-teman. Kalau 50 cup mungkin kalian ada kegagalan sedikit dalam praktek. Tapi kalau yang 30 cup secara logika aja, air 1000 ml ataupun 1 liter itu dimasukkan cup ke dalam 50 ml, itu aja udah jadi 20 cup. Belum lagi gula, susu, maizena, dan lain-lain. Itu bahan dasarnya aja kalau dimasukkan ke dalam cup itu udah jadi 25 cup. Jadi saya bingung ya, harus ngejelasinnya apa gitu. Berarti ini ada sesuatu yang kalian rubah atau kalian ngarang sendiri resepnya. Dan itu hindari aja ya teman-teman, daripada kalian ngebela-belain ini kuota ataupun kalian mau ngarang resep sendiri, udah capek-capek bikin hasilnya gagal, ya kan? Kalau misalkan yang 50 cup bisa jadi kalian ada kesalahannya pada saat memixer. Kalau adonan belum beku sempurna, itu belum saya mixer. Jadi saya harus beku sempurna dulu. Memang tekstur utamanya seperti mengkristal ataupun keras ya, dan itu harus dikerok. Tapi memang seperti itu. Kalau misalkan harus adonannya itu memang ingin berhasil, tapi memang harus seperti itu. Adonannya itu harus beku sempurna. Kalau kalian masih encer, udah di mixer, hasil adonan encer, hasil es krimnya juga pasti encer. Dan untuk SP itu sebenarnya sih patokan aja ya untuk 1 sendok teh. Kalau misalkan dirasa kurang, 1 sendok teh itu masih belum kental ataupun kaku, kalian boleh menambahkannya sedikit demi sedikit, tapi sedikit demi sedikit aja ya teman-teman. Dan SP itu nggak boleh untuk takaran 1 liter air, nggak boleh lebih dari 1 sendok makan. Karena kenapa? Kalau SP-nya kebanyakan nanti rasanya jadi enek. Dan kalau misalkan kalian bertanya, Mbak, SP-nya ditim dulu atau enggak? Nah, sekarang saya balik tanya, kalian pada saat nonton video SP-nya ditim dulu apa enggak? Ya kan? Karena menurut saya kalau SP ditim dulu itu dia bahan aktif dari SP itu sudah matang ataupun sudah nggak berfungsi, jadi dia nggak akan mengembang. Kalaupun mengembang, dia nggak akan mengembang sempurna. Jadi sebaiknya SP-nya nggak usah ditim dulu ya teman-teman, karena SP itu bisa langsung dimakan mentah. Fungsinya juga sama seperti mentega ya teman-teman, bisa langsung dimakan mentah, tapi dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Jadi kalian nggak boleh melebihi dari takaran yang saya kasih. Karena kalau misalkan kalian SP-nya terlalu banyak, nanti rasa es krimnya ini bisa jadi enak. Nah, itu dia ya, kalian belum tahu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian belum jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar.
Dan silakan kalian ketik pertanyaan kalian dengan cara sopan ya. Kalau misalkan ada pertanyaannya yang kurang jelas atau komentarnya kurang sopan, maaf nggak akan saya bales. Oke, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel saya supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum semua.